Anda masih di mata najwa di balik pilar konstitusi. Pak Hamdan, yang jelas Pilpres ini disorot publik luar biasa. Siaran langsung sepanjang hari, dari pagi sampai malam, terutama siang. Dan kalau siang itu Pak Hamdan, yang nonton banyaknya ibu-ibu. Apakah Anda sempat merasa risih dengan perhatian yang luar biasa dan tiba-tiba kepada sosok Hamdan Zulfa, terutamanya di kaum ibu? Merasa risih tidak. Cuma ketika saya baca, saya juga memantau Twitter saya kadang senyum-senyum sendiri begitu. Tapi saya menganggap itu dorongan untuk saya lebih baik. Saya selalu menganggap begitu. Jadi tidak risih. Biasa saja saya menganggap begitu besar perhatian orang kepada Mahkamah Konstitusi sampai perhatian kepada ketuanya begitu. Jadi itu bentuk perhatian ya. Dan saya berterima kasih, kami seluruh Mahkamah Konstitusi berterima kasih begitu besar perhatian rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Ada usul tadi untuk kemudian setelah pensiun jadi bintang sinetron? Rasa-rasanya saya tidak punya bakat jadi bintang sinetron. Perhatian tiba-tiba itu sempat, kalau keluarga menanggapinya, istri misalnya cemburu tidak, Pak Hamdan? Alhamdulillah tidak. Tidak. Cuma sering diledekin sama teman-temannya atau teman-teman para pejabat, jaga suamimu 24 jam katanya. Apakah memang perlu dijaga? Tidak Pak perlu. Ketua Salah MK? selama ini biasa saja, saya kemana-kemana nggak pernah dijaga, tapi biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Dan perhatian yang tiba-tiba ini Anda menganggapnya yaitu sebagai dorongan, yang tadi Anda katakan dorongan, atau membuat Betul. GR sedikit, atau biasa saja? Ada rasa-rasa GR sedikit. Ini baru Walaupun saya merasa, saya tidak pernah merasa tampan begitu, biasa saja. yang menilai kaum ibu. Yang jelas Pak Hamdan, di posisi Anda ini tentunya godaan besar bagi pendahulu Anda, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang lalu, Akil Mohtar, yang divonis seumur hidup. Tampaknya godaan baginya adalah godaan uang. Untuk Anda sendiri, godaan terbesar kira-kira apa? Itulah salah satunya, godaan uang. Kalau kita nggak kuat betul iman dan integritas kita yang kuat, moral dan etik, maka kita akan dengan mudah terpengaruh. Karena besar sekali, sangat-sangat besar. Apalagi urusan-urusan perkara di Mahkamah Konstitusi, orang bisa mau berapapun asal menang. Daripada capek-capek keluarkan uang di pemilu, mereka kadang ada berpikir ya selesaikan saja di Mahkamah Konstitusi. Bagi saya naudzubillah min dzalik. Karena bagi saya menjadi hakim itu adalah kehormatan, bukan uang. Kehormatan itulah yang dijaga. Uang bisa dicari. Kemudian yang kedua, saya boleh bersembunyi di hadapan manusia. Saya boleh menerima uang di Singapura atau di Australia dan taruh di sana, tidak ada siapapun yang tahu. Tapi saya merasa Tuhan tidak pernah menutup matanya, selalu melihat hambanya. Saya itu selalu menjadi keyakinan saya. Jadi godaan itu saya berlindung kepada Allah, Tuhan. Mudah-mudahan saya tidak terpengaruh pada godaan seperti itu. Karena kekuasaan memang harus dibatasi, maka bentengnya adalah konstitusi. Undang-undang menjadi patokan agar sengketa tak berujung kekerasan. MK menjadi begitu strategis mengawal Indonesia agar tetap demokratis. Silahkan ajukan perkara pada MK. Beradu argumen di hadapan Hakim Hamdan Zulfa. Biar MK yang memutuskan pihak mana yang akan dimenangkan. Kehormatan MK mutlak dijaga agar semua keputusannya bisa berwibawa. Hakim MK memang manusia biasa, bisa salah dan juga bisa alpa. Selama tak tersandung korupsi dan kolusi, kita masih bisa berharap pada Mahkamah Konstitusi. Karena sekali lagi korupsi, wibawa MK akan habis terkebiri. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape.
I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down.